Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi Goi dalam acara Ngobrol Santai atau Ngosan di Gandus TV. Kali ini kita kedatangan tamu seorang budayawan, Febri Alintani, dan Wakil Ketua Komisi 5 Cek Saiful Badri. Tema kali ini yang kita angkat adalah pertama soal lift yang akan dipasang di Jembatan Ampera. Kedua soal perluasan rumah sakit Akagani yang akan dibangun menjadi 5 lantai di Benteng Kuto Besar. Menurut kacamata Bung Febri sendiri, pembangunan lift tersebut dalam segi estetika dan budaya bagaimana? Mungkin tujuan untuk meningkatkan destinasi wisata. Orang naik ke atas menara dan di atas menara bisa melihat sungai Musi. Dan mungkin itu menarik minat banyak orang untuk datang ke Ampera. Kalau dulu itu ke Palembang tidak sampai kalau belum memegang menara Ampera itu begitu di situ. Jembatan yang tiang menara itu. Nah, ditambah lagi dengan naik lift ke atas dan melihat Sungai Musi, Palembang di sana. Nah, dasar pemikirannya di sana. Saya kira bagus itu ya. Nah, tapi persoalannya Jembatan Ampera itu objek vital. Objek vital bagi masyarakat yang sudah diharapkan dari zaman Belanda. Jadi Belanda sudah merencanakan untuk membangun itu, tapi gagal gitu ya. Orde Lama juga tahun-tahun 50-an juga sudah dibicarakan lagi, tapi belum jadi. Nah, baru jadi setelah 62. Nah, ketika itu ada Jepang karena kalah perang dan Jepang akan memberikan semacam kompensasi dari kekalahan perang yang dirusak oleh Jepang. Nah, kita mendapatkan itu, diusulkanlah oleh orang-orang kita DPR waktu itu agar pampasan perang itu kita kebagian dan membangun jembatan menghubungkan antara seberang Ulu dan seberang Hilir. Iya kan? Iya. Nah, singkat kata, ya terjadilah pembangunan 62, 65 selesai, kemudian diresmikan. Nah, jembatan ini menjadi jembatan kebanggaan kita. Pada masanya itu jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Tahun 65 artinya diresmikan. Sekarang 2022, 50 tahun lebih sudah. 55, 60 lebih ya. Nah, dalam konteks itu kebanggaan itu, saking kebangganya kita dengan Jembatan Ampera, maka pemerintah kota atau Sumsel menjadikan itu sebagai landmark, ikon landmark. Di lambang Sumsel itu ada menara gitu Pak, ya kan? Jadi artinya sangat berartinya Jembatan Ampera itu bagi masyarakat Sumsel, ya kan? Nah, dalam konteks hukum dia masuk dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Dia cagar budaya artinya. Nah, kalau cagar budaya, kaidahnya untuk merevitalisasi satu objek cagar budaya, ya harus mematuhi Undang-Undang Cagar Budaya. Misalnya tidak merubah struktur, tidak merusak, mengancam merusak. Nah, itu kan itu satu. Ya, artinya sudah ada kajian belum kajian cagar budaya. Yang kedua, dia terkait dengan fasilitas jalan. Ya, kalau fasilitas jalan berarti yang terkait dengan itu misalnya PU atau balai besar sungai jalan itu, ya kan? Nah, itu kajian konstruksi kan. Nah, kajian konstruksi sudah selesai belum? Kita belum terima itu. Sudah boleh nggak itu ditambah bebannya gitu ya? Jadi dua kajian ini harusnya mereka lakukan. Kemudian selain kajian, dalam kajian tentu harus ada partisipasi masyarakat, pendapat dari para sejarawan, budayawan, boleh tidak itu. Setelah clear itu, baru kemudian mereka publis. Oh, kami sudah mengkaji dua hal ini tidak masalah. Kami buat di mana, di samping atau di belakang atau tidak masalah menurut. Nah, tapi sampai hari ini kan kita tidak menerima publis kajian. Tiba-tiba kita mendengar bahwa akan ada penambahan lift di sana. Tiba-tiba entah dari mana itu munculnya seperti hantu gitu ya. Tiba-tiba gitu
seringkali saya sebut ini hantu pembangunan gitu, tiba-tiba muncul dan menghabiskan uang bermiliaran, tapi kontroversial, bertentangan dan malah kadang-kadang merusak. Banyak contoh yang dikerjakan PU merusak karena dia tidak berlatar belakang sejarah budaya. Sebentar misalnya taman di depan museum sekarang dibangun, berapa miliar uang yang habis kemudian dihancurkan, atau patung Lido gitu misalnya, gitu ya. Iya. Nah jadi itu saya kira clearkan dulu lah persoalan kajian. Jadi kesannya Kumpulkan dulu masyarakat untuk ngejar proyek kesannya ini. Kesannya ngejar proyek. Ya mengejar proyek. Pemerintah kalau menyetujui itu, jangan-jangan bukan limitnya yang disetujui, tapi ada fee-nya gitu ya. Nah ini kembali ke Cek Saiful tadi. Ini kapasitas ini anggota dewan. Nah, harusnya kan ada usulan anggaran, usulan anggaran untuk pembangunan. Nah, kemarin juga ada statement dari AUPA soal lift ini. Ini juga ada setuju soal pembangunan. Nah, di DPR sendiri, ya pertama ini kan Komisi 5 maksudnya kan? Iya. Budaya. Itu bagaimana perkembangan soal ini? Baik, terima kasih Kando dari Gandus TV ya. Kapep yang kami hormati, budayawan, sejarawan Sumatera Selatan. Ya. Pertama kami sampaikan kaitannya dengan rencana pembangunan lift di atas jembatan Ampera. Tadi sampaikan Kapep betul, 1962 jembatan Ampera dibangun, selesai di Presiden Soekarno tahun 65. Artinya kalau dihitung dari 62, 2022 hampir 60 tahun. Kalau dari 65 sekitar 57 tahun. Ini ketika ada niatan ya untuk mendatangkan destinasi wisata ke Ampera, kemudian menambah PAD. Saya kira banyak cara yang lain. Ya, tidak harus mendatangkan destinasi ke Ampera ya, dengan menambah lift di Ampera. Karena sekarang ini bukan saat dan waktu yang pas. Mungkin niatnya baik, seperti kata Kak tadi ya, bahwa dengan adanya lift orang bisa melihat keindahan Palembang dari ketinggian ya. Nah tapi untuk hari ini ya saya pribadi melihatnya belum tepat ya, dan dengan anggaran yang konon kabarnya hampir 3 miliar itu ya, ini anggaran juga bukan dari APBD provinsi, ini dari pusat. Ya, kami tidak pernah diskusi dengan dinas kebudayaan yang diterangkan Komisi untuk membahas dana itu, dan tidak ada dalam APBD kita, ini dari pusat. Nah itu yang pertama ya, jadi tidak tepat menurut saya. Yang kedua, betul apa yang sampaikan kajian-kajiannya ini belum sempurna ya. Kita diskusi dulu dong, ketika lift dibangun ya, pengen ngantri itu pasti parkir ya kan. Ini kajian lalu lintasnya seperti apa? Tidak ada di lift pun Ampera, betul, lalu lintas ya, tidak ada di pun Ampera itu sudah macet. Nah maka ada yang namanya musim 4 dan musim 6. Musim 4, musim 6 itu kan gunanya untuk mengurai kemacetan di Ampera. Kalau dibuat lift di situ, ini percuma dong musim 4, musim 6 itu dibangun. Mengurai, tapi dia menumpuk orang ngantri kendaraan di situ. Itu ya. Kajian-kajian lainnya. Kemudian juga kaitannya dengan budaya tadi. Ini cagar budaya betul. Bangunan 20 tahun. Jadi kalau ditambah dengan lift itu, ini tentu bukan menambah keindahan Ampera. Ini justru akan merusak nilai cagar budayanya. Kalau zaman dulu Ampera itu kan terbelah, diangkat. Ya. Kalau ada kapal lewat dia bisa ngangkat ke atasnya. Ada mandul. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi. Nah ini justru menurut saya ya, kita jangan sampai ingin mendatangkan wisata, tapi kita merusak cagar budaya. Nah, ini tidak baik menurut saya. Lalu terkait dengan dari segi masyarakat juga. Masyarakat kota Palembang ini saya nilai ini memang butuh hiburan ya, tempat wisata ya. Artinya kalau memang ada alokasi yang begitu dari pusat ya, dari kementerian atau dari alokasi dari dana alokasi khusus seperti itu, banyak hal lain yang bisa dibuat ya. Kita bisa membagusi museum kita yang dananya ya saya kira sangat terbatas ya. Kita juga bisa membagusi dan membuat daerah-daerah penghijauan, taman kota. Kita Palembang ini ya tidak ada ya, taman kota ada tapi dibuat
ini akan menjadi bumerang di kemudian hari. Ya, jadi saya melihatnya belum tepat. Ampera dibuatkan deep sampai dengan hari ini. Ya. Jadi intinya untuk pembangunan lebih baik itu dialihkan ke tempat yang lain intinya. Iya, kalau melihat anggaran, ya memang alokasi tahap pertama ini kan ada beberapa tahap 3 miliar. Tahap berikutnya mungkin ada lagi ya alokasi yang sudah dibuat. Ya. Tapi saya lihat kalau memang masih bisa dialokasikan ke yang lain. Ya, saya contoh begini. Smart Kalteng ini dengan 10,6 juta data BPS menunjukkan bahwa masih di atas 12% tingkat kemiskinan orang di Sumatera Selatan. Palembang 1,6 juta jiwa menyumbang tingkat kemiskinan yang tinggi. Ya. Jadi artinya 10% lebih orang miskin di Palembang ini. Jadi pemerintah harusnya membuat prioritas dulu, urusin dulu yang miskin pengangguran ini, ya kan? Baru dengan membuat program-program yang notabene-nya memang yang justru langsung berdampak ya kepada masyarakat. Ya, saya kira kalau kita membuat WIP ini dampaknya mungkin ada, tapi tidak bisa dinikmati seluruh masyarakat. Gitu. Dari dua narasumber tadi, itu pertama jembatan Ampera ini sebagai objek vital. Kedua, cagar budaya. Nah, apapun yang akan dilakukan, proyek-proyek apapun yang akan dilakukan di atas jembatan Ampera harus melakukan kajian, analisis dampak lingkungannya gimana, analisis lalu lintasnya gimana. Nah, dari kajian-kajian ini kan belum ada dilakukan kayaknya. Nah, pendapat ini dari 4 ini tadi, kajian dan cagar budaya dan parkitan ini, dari untuk statement yang ini apa untuk Ampera. Nanti kita akan berbincang soal pendapat dari Bung Febri soal itu. Pertama gini, Ampera itu sendiri adalah memanggil tujuan wisata, tidak naik ke atas, tidak. Tetapi persoalannya Ampera tidak bisa kita lihat secara utuh. Ya, dari sebelah hilir tertutup LRT, dari sebelah sini tertutup Musinan, ACC, Ampera Convention Center. Oh iya, ACC, ya kan, yang gedung FC juga. Nah, seharusnya dana itu bersihkan dulu, gedung itu dibersihkan. Nah gitu, termasuk patung Lido dipindahkan, gitu ya, pindahkan supaya selayaknya kawasan cagar budaya itu termasuk kawasan ini, BKB, Museum Sultan Mahmud II, Jembatan Ampera, Pasar Sekanak, Masjid Agung, Sekanak dan Pasar Sekanak ya, Pasar 16 Hilir, Masjid Agung itu kawasan cagar budaya yang mestinya bebas dari bangunan-bangunan yang akan merusak itu, begitu. Nah, maksud jembatan Ampera, orang kita foto dari mana bisa juga ke jembatan Ampera sekarang yang menjadi langit. Seharusnya baik dari samping, baik dari jalan seberang mau jalan seberang hilir, yang tampak lebih dulu itu jembatan dulu. Dari hulu juga yang tampak jembatan, karena itu yang memang kita tinggikan, gitu, kita muliakan. Oke, LRT sudah terbangun, ya kan sulit kita bongkar, karena itu biayanya besar juga, 12 triliun. Nah, tidak apa-apa, tapi paling tidak harus dari sisi hulu bisa dilihat secara utuh. Itu dulu yang harusnya dikerjakan, sehingga orang datang ke depan BKB bisa melihat Ampera itu secara utuh, dan itu indah sekali. Dan karakternya tidak ada di tempat lain, hanya ada di Palembang gitu. Nah, kemudian di zaman Edi Santana misalnya, dia menambahi lampu penjor. Saya tidak setuju dari dulu, karena itu tidak sesuai karakternya. Penjor itu daerah Jawa. Enggak, kalau malam dia seperti jembatan gantung. Padahal itu bukan jembatan gantung. Tapi orang sudah konstruksinya itu bawah, pakai tiang. Nah, perkuat karakter itu, perkuat karakter yang ada cagar yang Palembang, ada tiang di bawah, nyangga. Kalau dia memang jembatan gantung, nggak apa-apa, memang itu yang hiasi. Nah, apa orang bilang waktu itu? Oh, kita ada San Francisco-nya Palembang. Kenapa harus
San Francisco, Ampera, Palembang, tidak ada tempat lain. Itu yang disebut karakter, itu yang disebut identitas kita. Nah, orang kan banyak salah kaprah. Pada waktu itu saya ingat betul, di bawah jembatan Ampera ada Sampurna. Oh ya. Ya, karena dia yang membiayai. Suatu ketika jembatan Ampera lampunya mati, yang muncul Sampurna. Kalau orang luar datang jembatan Sampurna, bukan jembatan Ampera. Artinya berubah identitasnya kan. Pada Ampera itu nama itu cukup perdebatan cukup panjang antara jembatan Bung Karno, jembatan Ampera, itu kan cukup panjang perdebatannya. Artinya di sana mengandung nilai-nilai sejarah gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, bukan lip itu dulu ya. Oke, kalau lip itu kalau kajiannya sudah oke, nggak apa-apa. Saya baca di satu media bahwa mereka sudah melakukan katanya kajian konstruksi. Dan mana dipublis atau tidak? Jangan-jangan itu akal mereka berkah. Artinya mereka berkajian begitu. Hanya untuk menyalakan proyek. Tapi jembatan itu menyebabkan proyek proyek gitu proyek mereka. Ini penutup yang soal lift ini tadi. Soal itu ya, jadi kesimpulan dari saya terkait dengan lift ini, pertama memang kita secara pribadi saya menolak ya perak dipasang lift ya, walaupun misalnya hasil kajian ini efektif efisien gitu kan, tapi saya menilai dampak secara keseluruhan ya hari ini belum terlalu membumi ke masyarakat Kota Palembang. Masih banyak kualitas pembangunan yang harus dilakukan. Kalau memang belum prioritas ya, artinya seperti tadi ya, kalau kita ingin mendatangkan wisatawan ya untuk datang ke Ampera, ini orang sekarang posisi nyari tempat parkir pun akan sangat susah gitu kan. Nah ini saya kira masih banyak PR ya untuk ketika di Ampera dipasang lift ya. Yang terakhir kaitannya dengan itu untuk untuk memberikan sentuhan ya destinasi bagi masyarakat Kota Palembang yang haus akan wisata ini. Saya kira kita punya potensi yang lain yang harus digali oleh pemerintah. Dan ini yang tentunya yang sampai ketika ini tidak ada menimbulkan bahasanya proyek tadi ya, tidak mau disentuh oleh pemerintah. Nah justru ini ya yang kita harus dorong ya, bahwa jangan sampai kita ini menggunakan anggaran berbasis proyek aksi seperti itu, tapi kita menilai harus ada yang berdampak yang membumi langsung ke masyarakat Kota Palembang seperti itu. Ini persoalan Kota Palembang ini kan sangat pelik. Mulanya berkenaan pariwisata di beberapa bulan terakhir ini. Nah terakhir ini soal rumah sakit Akagani yang akan meluaskan rumah sakit dan menaikkan tipenya. Dan konon kabarnya itu akan dijadikan 4 pantai untuk rumah sakit. Nah sementara lokasi yang akan dijadikan rumah sakit itu adalah kawasan budaya, cagar budaya, Benteng Kuto Besar, satu-satunya benteng yang dibuat oleh Pribumi. Kalau nggak salah Sultan Mahmud Badarudin I yang membangun, akan dijadikan rumah sakit. Nah ini menurut pandangan dari Febri selaku budayawan itu bagaimana? Ya, kita mendapat informasi yang valid ya, bahwa pihak rumah sakit sudah 2 kali mengadakan pertemuan dengan pihak tim ahli cagar budaya kota dan tim ahli cagar budaya provinsi. Mereka minta rekomendasi untuk membangun itu. Dengar mereka dapat bantuan mungkin hibah untuk membangun tahun depan gitu. Barangkali ada dana untuk membangun tahun depan. Dan mereka membandingkan rumah sakit Akagani yang jauh tertinggal dibanding rumah sakit lain. Nah, seharusnya itu sebagai rumah sakit kebanggaan masyarakat dan khususnya TNI itu lebih bagus lagi agar pelayanannya juga bagus gitu ya. Nah, mereka akan bangun meluaskan itu dan buat 4 lantai. Nah, tapi persoalannya tempatnya itu
maka itu akan menyalahi undang-undang cagar budaya. Dia tidak boleh lebih tinggi dari cagar budaya yang ada. Pembangunan ini tidak usah itu. Yang Hotel Sriwijaya itu juga dipersoalkan oleh Balai Arkeologi waktu itu. Nah, tapi mereka tetap bangun, ya kan? Namanya tidak Sriwijaya di kawasan kesultanan. Coba, jadi walaupun Pangdam Sriwijaya gitu kan, itu juga kontroversial. Nah, apalagi yang ini 4 lantai itu mengancam status cagar budaya. Itu sudah didaftarkan oleh Kemendikbud sebagai cagar budaya tahun 2014. Nah, dia akan terancam statusnya cagar budaya. Artinya kalau ini terancam, habis sudah kebanggaan kita. Habis di masa Kesultanan Sultan Mahmud I sudah sampai Baharudin yang kemudian menyelesaikan cucunya. Dan satu-satunya benteng Kutob, benteng yang dibangun oleh kita sendiri. Sehebat-hebat tempat lain, katakanlah Jogja, yang masih berlanjut sampai sekarang kesultanannya, tapi kan dibangun oleh orang luar, dibangun asing, tahu saya istana negara sebelum Belanda. Kita orang luar biasa membangun sendiri benteng. Nah, itu akan dihapus oleh karena bangunan rumah sakit kan. Waduh, bagaimana itu coba? Cara berpikirnya bagaimana coba? Nah, gitu. Dan kalau 4 lantai, mengapa mengancam? Nanti kalau 4 lantai, 1 tadi dia menutupi ikon PKB sendiri. Yang kedua, tentu akan membutuhkan fondasi yang dalam. Oke, dalam ya, pakai bak bumi segala macam. Dan itu kan mendatangkan alat berat. Nah, itu kawasan arkeologis itu tidak boleh digali dengan alat berat. Kalau orang arkeologi menggali kan pakai kuas gitu, gali sedikit-sedikit dikuas, sedikit-sedikit kuas. Maka ketemu, iya alat berat. Ini kalau pakai alat berat hancur semua, tinggalan-tinggalan itu. Saya dengar di lapisan bawah sekitar berapa 3 meter, bukan luar, tapi itu bisa ketemu artefak Sriwijaya malah di bawah. Iya. Tapi untuk menemukan itu kan orang yang ahli, bukan alat berat, bukan tukang. Tukang kali itu asal aja dia bersama ngali cuma pakai tidak usah di situ. Terakhir kita di pasar 16 Tengkuru, orang menggali kan apalagi itu memang benteng, betul. Akan ketemu apa nanti? Tapi kalau digali pakai yang itu. Tapi kalau misalnya ada proyek untuk menggali itu dikerjakan oleh yang ahli, ya itu bagus juga, ya, supaya bisa ketemu nanti sejarahnya. Nah, di depan ini, di depan museum, itu kan puing-puingnya Kuto kecil di situ. Sebelum Kuto besar itu Kuto kecil di situ. Orang menyebutnya itu Kuto kembar 2 ini kan. Ketika dibangun beberapa tahun yang lalu itu kan ketemu puing-puing. Nah, itu kan terakhir kemarin kawan-kawan wartawan juga mengidentifikasi yang untuk dijadikan tempat latihan sekarang di depan kantor eksploran arsip itu kan ketemu juga tinggalan-tinggalan apalagi di situ. Nah, saya kira sebaiknya ya pihak Kodam meninjau ulang untuk pembangunan rumah sakit, meninjau ulang di situ. Dan kalau memang ada bantuan hibah, tidak lebih baik bangun di tempat lain, uangnya bisa diberikan tanah dan sebagainya. Tentu kerjasama dengan Pemkot misalnya, gitu. Nah, saya kira itu untuk BKB. Nah, satu lagi sebenarnya kita sudah berniat untuk mengadvokasi BKB itu sebagai defense heritage. Nah, artinya silakan Kodam sendiri yang membuat yang mengelola itu, tapi digunakan untuk heritage. Jadi nanti artinya kan digunakan untuk heritage kosongkan gitu ya, kantor Kesdam pindah, rumah sakit pindah, pemukiman pindah, dan kemudian direvitalisasi atau direkonstruksi kembali. Di situ ada bangunan keraton atau istana misalnya, ada keputren, pemandian putri, ada kontrak pertemuan, ada taman di dalam situ yang menurut kalau kita melihat sejarahnya itu ya, ada sketnya gitu ya. Ada keputren, pemandian putri, ada pemandian laki-laki di sebelah sisi kanan. Bukan keputrian, keputrian itu pemandian atau putri gitu.
biar Ada tempat rumah-rumah bangsawan, ada tempat keraton tempat tinggalnya sultan, ada taman untuk pertemuan dan sebagainya. Dan sekali kalau itu dibuat untuk destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya, dan itu saya kira yang paling tepat. Jadi itu dikosongkan. Nah, pengelolanya kalau perspektif Devon Heritage, iya terjadi sendiri. Kemarin kita berharap Pemkot untuk mengelola itu, sampai saya kira istilah SBY sampai kuda bertanduk, nggak ada ujungnya itu. Karena kita seringkali terakhir wali kota bilang bahwa akan diserahkan kepada investor misalnya, kan tidak akan selesai. Ya, Saya kira itu. ya pandangan dari Cepat ini sendiri soal perluasan rumah sakit ini, karena banyak yang menolak soal pembangunan ini. Bagusnya dana yang dibakar oleh pihak ketiga ke rumah sakit itu dibelikan lahan baru dan dijadikan lokasi rumah sakit. Iya. Nah, pendapat Cek pada ini gimana? Ya, Masya Allah ya, ini Palembang ini penuh dengan sejarah, ya, dan kita banyak cagar budaya ya, yang harus dijaga dan dilestarikan, termasuk BKB ya, dan seputarannya. Nah, kaitannya dengan pembangunan ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pemerintah ini harus hadir, baik pemerintah kota maupun provinsi, ya, paling tidak menengahi, ya kan, duduk bersama dengan pihak dari Kesdam ya, sebagai pengelola Kagani, ya, juga duduk bersama dengan tim ahli cagar budaya begitu. Tapi kalau pemerintah tidak ada di situ, ya saya kira ini akan jalan masing-masing, gitu kan. Kami sendiri ya di lembaga legislatif ini ya tidak pernah dilibatkan kalau kita tidak aktif mencari informasi begitu. Ya seperti hari ini ya, ketika ada pembangunan ini harusnya walaupun ini dana dari pihak ketiga, ya, paling tidak ada pemberitahuan, koordinasi ya dengan pihak legislatif. Karena ujung-ujungnya juga ketika ada permasalahan tenaga kerja, ini pasti balik ke DPRD terkaitannya dengan dinas tenaga kerja ketiganya. Ketika ujung-ujungnya terjadi perselisihan ya antar pembangunnya misalnya, ini juga akan kembali ke kita. Nah, jadi yang saya kira harus dilakukan adalah pemerintah harus hadir, duduk bersama-sama menjadi penengah ya, dan harus menyampaikan bahwa kalau memang apa disampaikan oleh budayawan kita tadi ini tidak boleh ya, di lahan cagar budaya ini dilakukan pembangunan, ini akan merusak cagar budaya kita. Tentu ini kita harus jaga seperti itu. Nah, maka kami akan mendorong ya, tidaknya mitra kami dari Dinas Kebudayaan ya, juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini untuk turun tangan ya, dan ikut hadir ya, menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ketika ini dibangun ada masyarakat yang datang rame-rame ya ingin membatalkan pembangunan ini kan nanti juga akan balik-balik ke lembaga legislatif lagi seperti itu. Jadi mau lagi. Nah, gitu ya. Ya, dari dua pembahasan kita tadi, lift di Jembatan Ampera dan perluasan rumah sakit Kagani. Nah, ini terakhir statement dari mana nih? Kita mulai dari Bung Berbi dulu statementnya soal kedua ini. Ya, BKB, ya saya kira itu tadi bukan harus membangun di situ, tapi harusnya pindah. Silakan membangun tapi di tempat lain gitu ya. Yang kedua saya dukung tadi seperti disampaikan oleh saya Fadli tadi bahwa seharusnya duduk bersama dulu. Sama ini kan ujuk-ujuk juga tiba-tiba memanggil THCB untuk membangun. Kok tidak sebaiknya misalnya tidak hanya THCB, tetapi karena itu terkait dengan zuriat Palembang Darussalam atau masyarakat Palembang, ada unsur-unsur zuriat juga yang dipanggil gitu. Ini kan logikanya begini, ketika negara ini merdeka gitu, seharusnya aset-aset wilayah dari kesultanan itu dikembalikan oleh negara. Karena perjuangan kita NKRI itu ya bukan cuma untuk
republik atau bukan republik itu dalam kesepakatan kita, komitmen mendirikan negara kesatuan. Kita ini negara bangsa-bangsa. Yang menurut saya layaknya kita itu federal. Sultan Badaruddin berjuang untuk memerdekakan negerinya. Patimura juga, Cunyadin Aceh gitu ya. Nah, ketika kesadaran bahwa kita tidak bisa berjuang bersama-sama, maka bersatu kita. Jika dalam Sumpah Pemuda Negara 128, komitmen untuk bersatu mengusir penjajah. Setelah negara ini merdeka, oke, kita masih tersepakat dalam negara kesatuan, tetapi aset yang diperjuangkan oleh Badaruddin segala macam seharusnya dikembalikan ke turunan. Iya kan? Nah, inti dari undang-undang cagar budaya, undang-undang pemajuan budaya itu menghidupkan kembali kebudayaan daerah. Bung Karno bilang puncak dari kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan daerah. Kalau kita ingin membangun kebudayaan Indonesia, bangun kebudayaan daerah, pulihkan lagi, harus dipulihkan, sehingga tidak ada identitas. Oh, di Palembang ada kesultanan yang mendukung negara kesatuan Republik Indonesia, bukan malah dikop gitu ya. Kota pusaka, Kota pusaka. Sampai hari ini tidak ada yang disertifikasi oleh wali kota cagar budaya kita, maka bisa disebut kota pusaka tanpa pusaka. Nah, jadi itu kita masuk jalan kota pusaka, baru ini kita jadi tuan rumah. Nah, sebaiknya saya kira pulihkan soal pengelolaan, soal teknis, siapapun bisa, termasuk TNI sendiri. Nah, jadi harapan kita seharusnya pengelolaan negara atau instrumen negara atau alat negara seperti itu mengerti soal budaya, mengerti soal sejarah, sehingga tujuan seperti tujuan dalam Undang-Undang Dasar 45, mensejahterakan rakyat itu bisa apa? Bukan dari aspek fisik saja, tapi juga aspek budaya. Gitu. Terima kasih Bung Lutfi. Cek, Adli. Ya, kesimpulan ya dari diskusi kita hari ini. Dia mahasiswa dari soal PKB-nya. Pertama ya, tidak ada keinginan kita untuk menolak pembangunan. Ya, Itu clear. Ya, dengan adanya pembangunan akan ada banyak yang kerja, akan di situ ada membuka lapangan kerja baru tentu. Tapi memang kaidah-kaidahnya ini kita harus pahami dan kita harus ikuti norma-norma yang ada. Ya, salah satunya tadi kajian bagaimana ketika Halib itu dihadirkan ya dengan tujuan untuk menambah wisatawan baru dan destinasi. Saya kira tadi sudah saya jawab ya, clear bahwa masih banyak prioritas yang lain yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ketika harus memberikan destinasi ya, dengan sektor yang lain. Lalu pembangunan rumah sakit, ya, tidak ada yang menolak pembangunan rumah sakit. Hanya ya, tadi disampaikan oleh Dewan kita juga Kak Pep, bahwa memang dengan dana yang ada ini ya dialokasikan kalau bisa mencari tempat yang lain seperti itu. Ya, kita tentu dengan adanya rumah sakit ini ya menambah jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Ya, dan ini kami juga ketika bermitra dengan Dinas Kesehatan Provinsi, ya kami selalu mendorong agar rumah sakit kita ini menjadi profesional dan melayani masyarakat seperti itu. Nah, dengan adanya akan dinaikkan tipe, ya kemudian naikkan lantai, saya kira sah-sah saja, asal memang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di kita. Norma itu tidak hanya dengan peraturan yang ada, tapi juga kita melihat dari sejarah kita, jangan dilupakan. Ya, apalagi dengan adanya undang-undang cagar budaya. Jadi ini tentu jangan sampai pembangunan ini justru melanggar ya dari cagar budaya kita. Maka pesan saya tadi, pemerintah harus duduk bersama, undang kami di DPRD, undang juga pemerintah provinsi, pemerintah kota, ini harus bersama-sama sehingga ke depan ya kami juga di legislatif juga bisa mengawal perjalanan dari pembangunan dari Sumatera Selatan di Kota Palembang ini. Seperti itu. Ya, terima kasih Cek Pandi dan Bung Febri sudah hadir di acara ngobrol santai atau ngosan di Gandus TV. Saya Ali Goi tidak menyimpulkan dari diskusi ini, tapi pemirsa yang dapat menyimpulkannya. Saya Ali Goi
mengucapkan